Shalom, perkenalkan nama saya Oktaniel Mikael Kasiahe, mahasiswa semester 5 program studi Sosiologi Agama, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu sosiologi pariwisata yang merupakan mata kuliah yang akan saya ikuti proses perkuliahannya di semester 5 ini. Jadi kita mulai mengenai apa itu sosiologi pariwisata. Jadi sosiologi pariwisata merupakan cabang dari sosiologi. Tetapi sosiologi pariwisata lebih fokus pada studi tentang interaksi sosial, struktur sosial, dan dinamika di dalam masyarakat dalam konteks industri pariwisata. Sosiologi pariwisata ini mencangkup tentang analisis bagaimana pariwisata mempengaruhi masyarakat lokal dan sebaliknya masyarakat lokal mempengaruhi para wisatawan, serta dampaknya terhadap budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Yang menjadi fokus dari cabang ilmu sosiologi pariwisata ini yakni masyarakat itu sendiri, khususnya dalam peran sebagai masyarakat lokal dan wisatawan. Sosiologi pariwisata sangat penting untuk dipelajari agar supaya kita dapat memahami dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata, serta mampu menganalisis dinamika interaksi antar budaya ketika melakukan kontak pariwisata dan mengidentifikasikan solusi untuk mengatasi setiap masalah yang muncul dari aktivitas pariwisata. Dan analisis dinamika ini harus terus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu karena industri pariwisata terus mengalami perubahan. Dan perubahan ini cenderung berbeda-beda dari segi pengelolaan serta dampaknya di berbagai daerah. Jadi setiap daerah memiliki pengelolaan pariwisata yang berbeda-beda sehingga harus terus dilakukan pengkajian atau dilakukan analisis secara terus-menerus dan spesifik di berbagai daerah. Oleh karena itu sosiologi pariwisata hadir untuk mengkaji fenomena-fenomena tadi dengan kerangka berpikir sosiologis dalam konteks industri pariwisata. Setidaknya ada 4 konsep dasar pariwisata dan sosiologi. Yang pertama, pariwisata dipandang sebagai fenomena sosial. Yang kedua, definisi pariwisata. Yang ketiga, konsep dasar sosiologi. Yang keempat, kaitan antara pariwisata dan sosiologi. Yang pertama, pariwisata dipandang sebagai fenomena sosial. Jadi pariwisata itu bukan hanya tentang perjalanan dan liburan, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan interaksi manusia, perubahan sosial dan dampaknya pada masyarakat. Yang kedua, definisi pariwisata. Dalam konteks ini, menguraikan tentang pariwisata dan elemen-elemen penting yang terkait di dalamnya. Dan yang ketiga, konsep dasar sosiologi. Jadi dikaji berdasarkan konsep dasar sosiologi yakni mempelajari masyarakat, struktur sosial, dan interaksi manusia yang terjadi akibat dari kegiatan pariwisata. Dan yang terakhir, kaitan antara pariwisata dan sosiologi. Jadi pariwisata adalah topik yang relevan bagi sosiologi karena dengan perspektif sosiologi dapat membantu memahami dampak pada masyarakat dan budaya terkait dengan aktivitas industri pariwisata. Kita lanjut, ada 4 konsep penting dalam konteks sosiologi pariwisata. Yang pertama pariwisata, yang kedua wisatawan, yang ketiga destinasi, dan yang keempat pelayanan pariwisata. Yang pertama pariwisata ini harus dipandang dengan komprehensif atau dipandang secara luas. Bukan saja didefinisikan pada sebuah perjalanan dengan tujuan rekreasi, tapi juga bagaimana dampaknya dalam perekonomian, sosial, budaya dari masyarakat setempat. Jadi dipelajari bagaimana dampaknya, apakah meningkatkan ekonomi di masyarakat sekitar tempat destinasi, atau justru merugikan masyarakat yang ada. Dan yang kedua wisatawan, yakni individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke destinasi atau tempat wisata, baik secara domestik dari dalam negeri maupun secara internasional dari luar negeri. Dan yang ketiga destinasi.
Destinasi atau tempat yang menjadi tujuan perjalanan para wisatawan. Destinasi wisata biasanya menawarkan keindahan alam, nilai sejarah, bahkan atraksi budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang mampu menjadi daya tarik bagi para wisatawan sehingga mau datang ke destinasi tersebut atau tempat wisata tersebut. Dan yang keempat, pelayanan pariwisata, di mana membahas mengenai fasilitas yang ada di tempat destinasi tersebut, fasilitas yang ada dalam tempat pariwisata tersebut, ataupun layanan dan pengalaman yang disediakan atau yang ditawarkan oleh pengelola destinasi bagi kebutuhan para wisatawan yang akan datang atau yang sudah datang di tempat wisata tersebut. Next, ada beberapa alasan mengapa pariwisata menjadi topik yang relevan bagi sosiologi. Yang pertama, yakni dampak sosial dan budaya. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas industri pariwisata dapat dilihat dari adanya perubahan dalam pola pekerjaan, gaya hidup, dan nilai-nilai atau norma sosial dalam masyarakat di seputaran tempat destinasi. Disinilah kemudian sosiologi berperan membantu kita dalam memahami perubahan dan dampak sosial yang terjadi. Karena sosiologi membahas mengenai masyarakat dan apa yang terjadi di dalam suatu masyarakat, maka sangat tepat ketika sosiologi dipadukan dengan pariwisata. Jadi melihat bagaimana apakah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata, apakah itu dari segi ekonomi, pola pekerjaan, gaya hidup, bahkan pun norma-norma yang dianut oleh masyarakat tersebut, apakah mengalami perubahan karena terjadi kontak sosial dan sebagainya. Yang kedua yakni interaksi antar budaya. Jadi industri pariwisata membawa wisatawan dari berbagai tempat dan menciptakan kontak sosial dengan keberagaman dan begitu banyak perbedaan. Sosiologi membantu kita untuk menganalisa bagaimana interaksi ini terjalin dan solusinya dalam permasalahan terkait budaya dan budaya yang saling kontak atau bertemu ini. Dan yang ketiga yakni ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial yang ditimbulkan dengan adanya destinasi pariwisata dapat kita lihat dan dapat kita pelajari dengan sosiologi. Seperti mengapa masyarakat yang lain mendapat kesempatan untuk memiliki pekerjaan atau keuntungan dari sektor pariwisata yang dibangun tersebut, sedangkan yang lain mengalami kerugian atau dirugikan karena destinasi pariwisata tersebut. Dan yang keempat, perubahan identitas budaya. Jadi pariwisata dapat mempengaruhi kebudayaan lokal karena adanya kontak antar budaya, maupun adaptasi budaya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Jadi terjadi adaptasi di mana masyarakat yang ada beradaptasi dengan para wisatawan atau justru para wisatawan beradaptasi dengan masyarakat lokal. Bahkan pun terjadinya perdagangan budaya saat berinteraksi. Oleh karena itu, sosiologi menolong kita untuk memahami konteks identitas budaya dalam industri pariwisata. Dan yang kelima, pengelolaan dan kebijakan. Jadi pengelolaan dan kebijakan yang dilakukan oleh pengelola ataupun pemerintah terhadap destinasi wisata dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Untuk memahaminya, harus dilakukan observasi dan pendekatan terkait itu. Dan sosiologi sangat relevan untuk studi yang demikian. Yang keenam, pelestarian lingkungan. Destinasi wisata biasanya berperan penting atau signifikan dalam pengelolaan lingkungan. Ada destinasi yang melestarikan lingkungan seperti taman satwa untuk para hewan ataupun taman laut dan sebagainya. Tapi ada juga destinasi yang kemudian merusak alam. Oleh sebab itu, kita harus memahaminya dalam kerangka berpikir sosial yang komprehensif. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran. Jadi pariwisata itu dipandang dengan kesadaran, harus dipandang dengan kesadaran yang tinggi bahwa pendidikan itu sangat penting, atau pentingnya pendidikan bagi masyarakat sekitar dan para wisatawan, sehingga diperlukan perspektif sosiologi untuk menentukan
pola pelatihan atau pendidikan yang paling relevan dengan latar belakang destinasi tersebut, dan aspek-aspek lainnya. Yang terakhir mengenai ruang lingkup sosiologi dalam pariwisata. Ada mencangkup 5 hal. Yang pertama mengenai studi tentang masyarakat lokal. Jadi sosiologi melakukan studi atau riset mengenai masyarakat lokal, apakah mereka mengalami keuntungan, apakah ada terjadi kontak budaya dan pergeseran budaya yang menghapus budaya lokal. Dan yang kedua, interaksi wisatawan dan masyarakat lokal. Jadi mempelajari interaksi atau kontak yang dilakukan, apakah positif atau negatif dan sebagainya, melihat kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh kedua pihak yang berperan, yakni masyarakat lokal dan wisatawan. Dan yang ketiga, distribusi ekonomi. Apakah terjadi peningkatan ekonomi, apakah masyarakat diuntungkan, dan sebagainya di dalam kegiatan pariwisata yang telah dilakukan. Kemudian, perubahan sosial dan budaya. Apakah ada kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan sosial yang berubah ketika sebelumnya belum ada tempat destinasi dan sesudah ada tempat destinasi, bahkan apakah ada perubahan yang dilakukan oleh masyarakat atau kebudayaan baru yang timbul karena terjadinya kontak atau kebudayaan yang bercampur karena aktivitas pariwisata. Dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Jadi bagaimana masyarakat berperan untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing. Dan untuk memahami dinamika sosial, budaya, ekonomi dalam lingkungan masyarakat dalam konteks pariwisata, yang paling cocok dilakukan adalah dengan pendekatan sosiologi. Untuk itu, sosiologi ini sangat penting dipadukan dengan kegiatan pariwisata. Untuk itu, demikian yang bisa saya paparkan mengenai sosiologi pariwisata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.